Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's lesson is still we are talking about how to make a presentation. Jadi hari ini kita tetap bagaimana caranya membuat sebuah presentasi yang baik. This tutorial gives you through each stage of giving a presentation in English, from the initial preparation to the conclusion and question and answer. Jadi melalui presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat presentasi dalam bahasa Inggris ya. Dimulai dari persiapan, kemudian kesimpulan dan pertanyaan dan jawaban. Maksudnya sesi tanya jawab. Lanjut, bisa dilihat ya. Oke, lanjut. What is a presentation? Presentasi itu apa sih? Ya, mengingat kemarin kalian banyak yang saya suruh download tapi nggak di-download ternyata kalian ngambilnya materinya dari luar, ya nggak masalah sih, memang agak mirip-mirip dikit. Oke, lanjut. Presentation is a formal talk to one or more people that presents ideas or information in a clear structured way. Maksudnya apa sih di sini? Presentasi itu adalah sebuah pembicaraan formal kepada satu atau lebih orang-orang, ya, pada satu orang atau lebih, maksudnya begitu, yang mempresent, mengutarakan, memberikan ide, pandangan, informasi dalam struktur yang jelas, ya, terstruktur di situ maksudnya. Ingat, kalau nggak terstruktur ya bukan presentasi. Maksudnya seperti itu menurut PPT ini. Introduction. Semua presentasi memiliki tujuan yang sama. Orang-orang memberikan presentasi karena mereka ingin mengkomunikasikan dalam rangka untuk, tujuannya adalah to inform, memberikan informasi, to train, untuk melatih, to persuade, untuk membujuk, persuade itu. Kemudian to sell, untuk menjual. Jadi ini beberapa tujuan dari presentasi secara umum, ya. Untuk memberikan informasi, to inform, to train, melatih, to persuade, membujuk, to sell. To sell itu artinya menjual. Anak BDP pasti tahu nih. Kemudian lanjut lagi. Sebuah presentasi yang sukses adalah salah satu cara komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan pesan Anda. Dan dikarenakan bahasa Inggris digunakan secara luas di dunia internasional, di dunia bisnis internasional maksudnya, a working knowledge of the vocabulary and technique used in an English language presentation is a valuable asset. Jadi, katanya di sini, karena bahasa Inggris digunakan secara luas di dunia internasional, pengetahuan akan vocabulary dan teknik yang digunakan dalam presentasi dalam bahasa Inggris adalah aset yang amat berharga, valuable asset. Kalau kalian punya ini, kemampuan ini, ya bisa dijamin kalian bisa bahagia, ya, bisa dijamin kalian bisa bahagia. Karena apa? Karena melalui kemampuan ini kalian bisa menghasilkan uang yang cukup buat kalian. Lanjut. We will start by exploring. Sekarang kita akan mulai dengan mengeksplorasi the importance of preparation, pentingnya dari persiapan. Setelah itu kita akan mempertimbangkan atau menuju perlengkapan apa yang kita pergunakan. Kemudian kita akan melihat bagaimana cara menyampaikan sebuah presentasi. Jadi melalui PPT ini, presentation PowerPoint ini, kita akan mempelajari pentingnya persiapan, kemudian alat-alat yang digunakan, terus bagaimana sih cara menyampaikan presentasi yang baik, bahasa apa yang cocok untuk presentasi tersebut. Lanjut. Kemudian setelah penyampaian kita akan mengexamine, katanya, ya, mengexamine itu menguji bahasa dari presentasi, atau memeriksa lah ya, memeriksa bahasa presentasi itu sendiri. Oke, lanjut. Sebelum kita akan berlanjut ke presentasi itu sendiri. Jadi hasil akhir dari pelajaran presentasi ini adalah kalian akan diminta untuk membuat presentasi kalian. Oh iya,
Ini pun masuk ke dalam ujian praktek bahasa Inggris ya. Jadi kalian akan presentasikan produk dalam bahasa Inggris yang sudah kalian persiapkan. Oke, lanjut. Finally, akhirnya kita akan menyimpulkan dengan sebuah review ulasan of what we have covered. Apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita ketahui dari PPT ini. Lanjut. Setelah itu Anda akan diundang untuk mengambil tes dan menanyakan pertanyaan. Jadi akan dites juga kalian oleh siapa? Oleh kami ya. Saya nggak bilang saya, tapi oleh kami. Kami itu siapa? Berarti guru-guru yang ada, khususnya guru bahasa Inggris. Oke. We will now begin by exploring the importance of preparation for all presentation. Sekarang kita akan mulai masuki pentingnya persiapan untuk semua presentasi. Preparation for all presentation. Preparation. Can you name the 3 most important things when giving any presentation? Bisa nggak kalian sebutin 3 hal terpenting ketika ingin memberikan presentasi macam apapun? Kemarin sudah ya. Apa aja? Yap, jawabannya adalah preparation, preparation, preparation. Jadi 3 hal terpenting adalah persiapan. Tanpa persiapan yang baik ya mustahil kalian akan mampu atau sanggup memberikan atau menularkan apa yang kalian ingin sampaikan kepada audiens kalian. Preparation. Seperti halnya saya dan guru-guru yang lain, itu sebelum mengajar itu pasti membuat persiapan mengajar. Ya walaupun nggak semua sih memang guru kayak gitu, tapi baiknya memang harus dikasih persiapan. Kenapa? Karena kalau tidak ada persiapan, maka guru itu akan bingung materi apa ya yang harus dikasih hari ini. Jadi ya kurang lebihnya demikian. Kalau misalkan guru bingung bahayanya kenapa? Loh kok guru bisa bingung? Lalu belajar apa nantinya? Oke, itu contoh lah ya, contoh ya. Makanya seorang guru harus benar-benar menjadi seorang presenter yang baik, pemateri yang baik melalui persiapan-persiapan yang sudah dipersiapkan. Dan ini adalah persiapan saya untuk mengajar kalian. Lanjut. Preparation is everything. Persiapan adalah segalanya. Oke. Lanjut. With good preparation and planning, you will be totally confident and less nervous. Dengan persiapan dan perencanaan yang baik, Anda akan amat sangat percaya diri dan mengurangi rasa gugup Anda. And your audience will feel your confidence. Dan audience kalian, pendengar kalian, penikmat kalian akan merasakan rasa percaya diri kalian. Your audience too will be confident, dan pendengar kalian pun akan merasa percaya diri. They will be confident in you. Mereka akan percaya sama Anda, dan hal ini, and this will give you control, dan hal ini akan memberikan Anda control of your audience, kontrol dari audience kalian, and of your presentation, dan juga presentasi kalian. Dengan kontrol, Anda akan berkuasa dan audiens kalian akan mendengarkan secara positif kepada pesan Anda. Oke. Ya, kenapa kalau kita harus mempersiapkan hal tersebut dengan baik? Ya, nggak usah jauh-jauh. Kita semua pernah sekolah, dan ada guru-guru yang nggak persiapan dengan baik, sehingga tiba-tiba pas masuk kelas, guru tersebut bingung. Setelah bingung, kemudian ya udah anak-anak buka buku halaman sekian, kemudian kerjakan halaman sekian. Oke, nah itu salah satu contoh guru tersebut tidak mempersiapkan presentasinya dengan baik ya. Tapi di masa PJJ ini sih memang jangankan mereka, saya pun kadang-kadang demikian. Ya mungkin sebagian dari kalian ada yang protes, tugas mulu dijelasin enggak gitu. Padahal dijelasin udah lewat modul, tapi nggak ngerti bahasa Inggris mister, tapi kan bisa diterjemahin. Iya, tapi lebih enak kedengerin. Nah, kembali lagi ke tipe-tipe pembelajar. Ada tipe pembelajar yang cuman lewat omongan paham, ada tipe pembelajar yang suka baca kayak saya suka baca dan mendengarkan, kemudian mempraktekkan. Nah, kurang lebihnya demikian kalau saya ya, tapi mungkin dari sebagian dari kalian ada yang bosan baca mulu nih, dengerin aja. Tapi dengan dengerin kalian bisa paham, alhamdulillah. Ada juga yang harus dengerin, harus baca, harus melihat juga. Oke. Ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Oke. Lanjut.
Tujuan sebelum Anda mempersiapkan presentasi Anda harus bertanya kepada diri Anda. Why am I making this presentation? Kenapa saya harus membuat presentasi ini? Do you need to inform, to persuade, to train, or to sell? Your objective should be clear in your mind. If it is not clear in your mind, it cannot possibly be clear to your audience. Jadi kalian harus benar-benar menanyakan terhadap diri kalian, gue bikin presentasi ini buat apa? Gitu, oke? Walaupun ya kalau di sekolah hasil akhirnya adalah nilai, ya, buat bikin nilai yang baik. Tapi kita nanti akan pretend, berpura-pura untuk mempresentasikan produknya itu apa ya, bisa makanan, bisa minuman. Terus tujuan kalian itu apa? Apakah hanya sekedar menginformasikan produk tersebut, apakah untuk membujuk para pendengar kalian agar produk kalian tersebut bisa dinikmati masyarakat, laku di masyarakat, terjual dan lain sebagainya. Oke. Jadi harus benar-benar di-clearkan, dijelaskan benar-benar detail tujuan kalian apa. Lanjut, itu objektif ya. Kalau tadi kan preparation, ini objektif. Audience. Nah, kemudian audience itu ya para peserta presentasi tersebut ya. Who am I making this presentation to? Kepada siapa saya membuat presentasi ini? Sometimes this will be obvious but not always. You should try to inform yourself how many people, who are they, business people, professional people, political people, expert or non-expert. Will it be a small, intimate group of 4 colleagues or a large gathering of 400 competitors? How much do they know already and what will they expect from you? Oke. Jadi kalian harus paham nih kepada siapa kalian mempresentasikan ini, karena apa? Karena nanti kan berhubungan dengan bahasa penyampaian kalian. Ketika kalian mempresentasikan sesuatu di depan taruhlah gitu ya, ibu-ibu, pasti akan berbeda ketika kalian misalkan ibu-ibunya kalian presentasikan sebuah alat dapur ya, taruhlah kompor gas gitu. Nah, nggak mungkin dong bahasanya itu seperti penyampaian kalian di depan para dosen akademik kampus. Kayaknya nggak bakalan sama ya, nggak mungkin sama. Makanya kalian diharapkan di sini harus tahu pada siapa presentasi ini disampaikan. Oke. Nanti juga akan berhubungan dengan hal-hal lainnya, karena yang disampaikan dalam PPT ini berhubungan satu sama lain dengan erat. Lanjut, venue, tempatnya. Nah, tempat itu di mana sih? Apakah di hotel, apa di ruang pertemuan, apa di conference hall, kemudian fasilitasnya apa, perlengkapannya apa, kemudian bagaimana susunan kursinya. Demikian kalian harus tahu venue-nya ya. Tadi kan why, who, ini where. Nah, ini WH question nih. Oke. Jadi kalian harus tahu. Kalau sekiranya presentasi kalian misalkan gitu ya di depan ibu-ibu rumah tangga, kemudian kalian presentasikan alat-alat dapur dan tempatnya itu di lapangan yang kalau panasnya kepanasan, hujannya kehujanan gitu, bisa nggak presentasinya itu lama? Ya jawabannya ya jangan lama-lama juga gitu loh, kasihan. Misalkan kalian presentasi jam 8 gitu ya, cukup dibatasin aja sampai jam 9 atau sampai jam 10 kalau emang cuacanya mendukung ya. Kayak jam 9 jam 10 udah mulai panas tuh gitu, jadi nggak bisa dipakai lama-lama. Terus kalau misalkan di ruangan konferensi juga gitu ya, ruangan konferensi atau ruang pertemuan khusus yang ber AC gitu, kalian juga harus paham penempatan apanya, kursinya. Jadi kira-kira ke belakang kedengeran kan nih, jangan sampai kalian ngomong ngoceh udah panjang kali lebar, di belakang nggak dengar apa-apa. Nah, itu kan menyebalkan juga ya. Jadi harus benar-benar paham venue-nya ya. Lanjut, time and length. Nah, ini presentasinya berapa lama nih? Apakah 5 menit, sejam, atau sebelum makan siang, atau ketika audiens Anda lapar, atau sesudah makan siang, ketika
audiens kalian, wah habis makan siang nih, kenyang gitu kan, habis makan siang ngopi sholat, tiba-tiba ngantuk. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi kalian harus tahu bagaimana cara menyegarkan suasana, mencairkan suasana agar suasananya itu tidak menjadi boring, ya. Kalau misalkan di kelas kan guru juga kalau ngajarnya kayak gitu-gitu mulu kan bosan juga, yang ada apa kalian malah sibuk main gaple di belakang tuh kalau nggak main ML. Oke, bener kan kayak gitu? Itu tandanya apa? Berarti apa yang dipresentasikan gurunya membosankan, dan ya saya juga pernah mengalami hal tersebut. Oke, lanjut. Method: how should I make this presentation? What approach should you use? Formal, informal, lots of visual aid, or only a few? Will you include some anecdote, humor, for variety? Bagaimana saya harus memberikan atau menyampaikan presentasi ini? Pendekatan apa yang harus saya gunakan? Formal atau informal? Banyak visual aid berupa gambar, video, dan lain sebagainya. Will you include some anecdote? Apakah dicampur dengan lelucon agar bisa memberikan stimulus yang baik kepada peserta presentasi Anda? Ya, itu harus benar-benar dipertimbangkan ya, metodenya apa, formal atau informal. Kalau formal biasanya di ruang sidang MPR, DPR, atau di perusahaan-perusahaan yang lagi rapat penting sama bos nih gitu ya. Kalau yang informal ya presentasinya ya kayak tadi saya bilang di depan emak-emak yang butuh alat-alat dapur dan lain sebagainya. Itu kalau terlalu formal juga kan, wah gimana gitu, meskipun kalian penampilannya baik dengan dasi, jas, sepatu mengkilau, tapi ngadepinnya emak-emak yang kalian sampaikan ya produk-produk alat dapur kan rada-rada aneh ya kayak gitu. Capek lah kayak gitu, mendingan gak usah. Maksudnya nggak usah gimana ya, nggak usah berpakaian seperti itu, makanya dilihat nanti pakaiannya itu seperti apa. Tapi kalau formal ya kalian harus rapi, minimal kemeja lah ya. Kalau jas gimana, boleh nggak pakai jas juga ya, kita lihat situasinya. Oke, harus dilihat situasinya, makanya itu berpengaruh pada metode yang akan kalian gunakan nanti. Lanjut. What should I say? Now you must decide exactly what you want to say. First, you should brainstorm your ideas. You will no doubt discover many ideas that you want to include in your presentation. But you must be selective. You should include only information that is relevant to your audience and your objective. You should exclude all other ideas. Jadi kita bahas konten nih. What? Kontennya apa sih kira-kira gitu kan? Isinya apa sih? Anda harus benar-benar memastikan secara pas apa yang Anda ingin katakan. Yang pertama, Anda harus brainstorm your ideas. Jadi harus memaparkan ide Anda sendiri terhadap diri Anda. You will no doubt discover many ideas. Pastinya Anda kan, kayaknya kayak gini bagus deh. Akan Anda menemukan ide-ide yang banyak ya. Kemudian kalian harus, kayaknya gue harus ngomong kayak gini nih. Aku harus ngomong seperti ini nih. Ini bagus untuk disampaikan nih. Ini nggak bagus nih. Itu harus selektif, harus pas, oke? Dan informasi harus relevan kepada audiens Anda dan tujuan Anda. You should exclude all other ideas. Kalau sudah dapat ya singkirin ide-ide yang lain setelah dapat ide-ide yang banyak tersebut. Lanjut. You also need to create a title for your presentation. Jadi kalian juga harus mempersiapkan judul masing-masing presentasi Anda. Jika Anda belum memberikan judul, ya Anda harus bikin itu kalau belum bikin gitu ya. Sudah demikian, the title will help you to focus on the subject. Jadi judulnya itu akan membantu Anda untuk memfokuskan diri Anda kepada subjek yang akan disampaikan. And you will prepare visual aid, dan Anda akan persiapkan visual aid Anda. Jika Anda telah menggunakan mereka, tapi ingatlah, in general less is better than more. A little is better than a lot. You can always give additional information during the questions after the presentation. Jadi visual aid-nya itu disarankan di sini jangan kebanyakan juga gitu ya. Jangan kebanyakan juga. Kalau Anda telah memutuskan harus gunakan ini ya sedikit aja, nggak usah penuh-penuh, nggak usah sampai numpuk gitu.
dibaca enggak entarnya, malah khawatir nanti mereka akan tidak mendengarkan Anda, fokus mendengarkan Anda, malah mereka akan fokus terhadap eh, terhadap gambar-gambar yang Anda sajikan atau video yang Anda sajikan. Oke, lanjut. Structure. Well organized presentation with a clear structure is easier for the audience to follow. It is therefore more effective. You should organize the point you wish to make in a logical order. Most presentations are organized in 3 parts followed by questions. Jadi polanya itu harus terstruktur, organize, rapi. Jadi kalau kata Ustadz sih ya, kalau kata Ustadz juga sih, kata guru-guru ngaji kita gitu, harus tertib. Maksudnya apa ya, seperti halnya wudhu. Boleh nggak wudhu kaki duluan? Boleh nggak? Jawabannya enggak kan? Ada susunannya dari muka kemudian ke tangan ke kepala. Itu namanya tertib, itu namanya terorganize, tersusun dari awal sampai akhir. Jadi nggak boleh diloncat-loncat tuh kalian, gue pengen akhirnya dulu deh, gue pengen tengah-tengah dulu, nggak boleh, harus dari awal ke akhir terstruktur begitu. Oke, lanjut. Di sini followed by question part. Beginning, permulaan, biasanya short introduction. Short introduction ini perkenalan yang pendek aja. Welcome your audience, introduce your subject, explain the structure of your presentation, explain rules for questions. Ya, jadi kalian di sini pertama dalam sebuah presentasi itu kalian melakukan short introduction. Short introduction itu perkenalan secara singkat, ya, perkenalan singkat. Kalian welcome your audience, welcome to the event, misalkan selamat datang di event ini. Kemudian introduce your subject. Today we are going to talk about rice. Hari ini kita akan berbicara mengenai beras, misalkan seperti itu. Oke, later nanti we are going to discuss from the beginning to the end. Kita akan diskusi dari awal sampai akhir. Kemudian kalian jelasin peraturannya. Please do not ask question while I'm giving my presentation. Tolong jangan tanya saya ketika saya memberikan presentasi. You may ask me, Anda sekalian boleh tanya saya at the end of the presentation, di akhir presentasi. Itu aturannya, misalkan demikian. Itu short introduction ya. Lanjut. Middle body of presentation, present the subject itself. Akhirnya yang di middle, tengah-tengah itu adalah isi presentasi kalian apa, tentang beras. Ya udah kalian bicara tentang beras yang baik seperti apa, terus beras yang cocok untuk perut Indonesia itu seperti apa, dan kenapa beras ini enak gitu. Oke, itu paling lama ya, biasanya pembukaan sebentar, isi agak lama, kemudian penutup, end, short conclusion. Nah, di situ ada summarize your presentation. Kalian meringkas apa saja yang sudah menjadi presentasi Anda. Berterima kasih kepada audiens Anda karena telah mendengarkan Anda. Dan terakhir, sesi tanya jawab. Oke, baik Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini? Kurang lebihnya demikian. Oke, paham ya sampai di sini? Masih bisa lanjut? Notes: when you give your presentation, you should be or appear to be as spontaneous as possible. You should not read your presentation. You should be so familiar with your subject and with the information that you want to deliver that you do not need to read the text. Reading text is boring. Reading text will make your audience go to sleep. Nah, di sini disarankan Anda jangan baca teks Anda. Tapi tadi saya baca ya, karena saya emang nggak hafal ya. Tapi saya paham presentasi ini seperti apa. Sedikit banyaknya lebih paham dibandingkan dengan kalian. Nah, jadi kalau presentasi ini kalian diharapkan jangan kayak orang ceramah baca teks. Kenapa? Nggak seru, nggak menjiwai gitu loh. Walaupun memang dikhawatirkan lupa, tapi baiknya jangan. Kenapa? Kalau Anda baca teks tersebut, Anda itu bisa kehilangan audiens, karena audiens akan melihat kok dibaca ya gitu, kok nggak paham ya, padahal kan ini presentasi yang disampaikan oleh Anda yang buat presentasinya. Kenapa Anda nggak paham?
gitu. Oke, jadi benar-benar kalau bisa dihafal, harus bisa dihafal. Lanjut. With notes, you can create your own system of notes. Some people make notes on a small AC card. Some people write down just the title of each section of their talk. Some people write down keyword to remind. Boleh nggak kita pakai semacam clue, Mister? Jadi boleh aja kita pakai clue. Semacam bawa acara kan ada kertas tuh. Ya, jadi selanjutnya ini, selanjutnya ini, selanjutnya ini. Tapi kalian nggak baca. Itu namanya palm card, ya, kartu seukuran telapak tangan kalian. Ya, nanti kalian boleh bikin, boleh, tapi jangan isi keseluruhan. Kalian isi di situ dengan petunjuk-petunjuk singkat saja, semacam temanya apa, judulnya apa, itu yang harus kalian bahas. Oke, jadi itu bagian dari persiapan loh, ya. Kalau seandainya kalian udah benar-benar siap, kalian nggak perlu itu sih sebenarnya. Tapi kalau masih agak-agak ragu ya boleh saja. Rehearsal itu bagian penting juga ya dari sebuah persiapan. Mau nggak mau Anda harus rehearsal itu apa sih? Rehearsal itu latihan, ya, latihan. Jadi kalian pernah nonton konser nyanyi kan, baik di TV ataupun live gitu ya. Nah, konser seperti itu nggak mungkin tanpa rehearsal yang berulang kali. Biasanya para penyanyi profesional itu dia akan berlatih di studionya dulu selama, ya mungkin kalau persiapannya mepet ya 3 sampai 5 kali. Kemudian terakhir dia akan rehearsal, latihan di panggung. Dia akan latihan di panggung dan dia akan melihat bagaimana seharusnya dirinya berlaku di panggung dan apa yang harus dia lakukan, apakah dia harus berkomunikasi dengan penontonnya dan lain sebagainya, ya. Itu hasil dari rehearsalnya, latihannya. Si seorang penyanyi kita pun demikian, seorang presenter yang baik pun demikian, ya. Jadi dilatih. Kalau nggak latihan ya percuma, buat apaan. Lanjut. You will become more familiar with what you want to say. Jadi kalian kalau latihan ini positifnya ya, kalian akan terbiasa dengan apa yang ingin kalian katakan. Kemudian kalian akan menemukan kelemahan presentasi kalian. Kemudian kalian akan bisa berlatih pronunciation yang agak sulit. Kemudian Anda juga bisa mengecek waktu yang dibutuhkan untuk presentasi Anda. Lanjut. Jadi persiapan segalanya, kata-katanya, alat bantu gambarnya, video, waktunya, perlengkapannya. Latihlah persiapan Anda beberapa kali dan kasih waktu. Is it the right length? Apakah waktunya sudah pas? Apakah Anda sudah terbiasa dengan ilustrasi yang Anda persiapkan? Apakah mereka susunannya sudah tepat, sudah ada pas, sudah cocok? Apakah Anda kenal dengan penonton Anda, berapa banyak orang? Kira-kira kalau Anda menghadapi pertanyaan yang susah akan seperti apa? Apakah Anda amat sangat mengenali ruangan presentasi Anda? Dan apakah Anda cukup percaya diri dengan perlengkapan Anda? Jangan sampai semua yang sudah harus kita persiapkan itu malah berantakan. Jadi di hari H kalian misalkan punya tim gitu, tiba-tiba PowerPoint-nya bermasalah, misalkan korup gitu. Nah, itu sempat kejadian beberapa tahun belakangan itu. Loh, kok ininya korup ya, filenya korup, jadi akhirnya nggak bisa ditampilkan, akhirnya bikin ulang. Nah, itu hal-hal kecil yang harus benar-benar kalian perhatikan ya, karena dengan demikian tandanya kalian sudah mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi presentasi dengan baik. Lanjut. When you have answered all these questions, you will be confident, enthusiastic, presenter ready to communicate the subject of your presentation to an eager audience. Jadi ketika Anda telah menjawab pertanyaan yang tadi, Anda akan menjadi percaya diri, akan menjadi lebih antusias dan siap berkomunikasi mengenai subjek yang akan Anda sampaikan kepada peserta presentasi Anda yang penasaran. Lanjut. Well, we have told you about the importance of preparation. Let's turn now to the various type of equipment used when making presentation. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam
Perlengkapan apa aja sih yang digunakan? Equipment ya. Jadi perlengkapan ini adalah bagian dari diri Anda. Lanjut. Nah, ini salah satunya, ini udah jadul banget nih alat nih. Ini di tahun 90-an masih dipakai. Ya, namanya overhead projector OHP. Sampai sekarang mesinnya masih ada nggak? Di beberapa sekolah mungkin masih punya. Alat ini terbilang cukup bandel ya. Ya kalau sekarang sih udah nggak pakai ginian, jarang banget yang pakai ginian lagi, tapi udah kita pakai flash disk ya, colokin ke netbook, kemudian menggunakan yang namanya infocus projector. Itu zaman sekarang, kalian pun sering melihatnya. Lanjut, whiteboard. Kita butuh whiteboard nggak kira-kira nih untuk presentasi kita? Kalau butuh pakai. Lanjut, duster. Nah ini bacanya duster. Kenapa dibilang duster? Zaman dahulu kala kan yang namanya papan tulis hitam itu atau blackboard kan pakai kapur ya, kemudian ketika dihapus kan menghasilkan debu-debu kapur itu, makanya disebut daster, alat penghapus. Kalau sekarang tetap namanya daster tapi nggak ada debunya ya, malah cemong kitanya yang ada karena tintanya hitam. Oke, jadi harus bener-bener ada, jangan sampai ketika ngajar di kelas ya mungkin sering kita alami ya, main salah-salahan, kan sama lu kemarin penghapusannya gitu, penghapusannya entah kemana tahu kalau di kelas tuh, padahal udah dinamain tetap aja hilang. Ya udahlah curhatannya. Lanjut, markers. Nah ya otomatis ya, kalau ada papan tulis putih ya otomatis harus ada spidol hitamnya ya, spidol lah intinya, mau hitam mau merah mau hijau tergantung kebutuhan. Oke, penting loh, jangan sampai sebelum presentasi 5 menit mulai marker nggak ada, white ininya nggak ada, apa whiteboardnya nggak ada, dasternya nggak ada, wah repot tuh, gimana jalannya presentasi, berantakan dan bikin kita nggak percaya diri malah nantinya. Flip chart ya, flip chart ini kalau saya bilang kayak kalender dibalik, tinggal balik-balik juga ya. Zaman sekarang masih ada nggak flip chart? Masih ada, tapi kayaknya orang-orang udah berpikir go green ya. Go green itu dalam artian ya kita mengurangi konsumsi kertas secara banyak agar segala sesuatunya, pohon itu bisa lebih awet gitu kita pakai daripada kita bikin kertas ataupun yang lainnya, kecuali emang diperlukan sekali. Lanjut, transparencies. Nah ini buat screen ya, screen projector. Jadi ini ada di kelas kalian, kalau nggak ada whiteboard bisa nggak pakai ini? Jawabannya bisa. Oke, ini juga dipersiapkan jangan sampai nggak ada nantinya, ada yang mobile, ada yang permanen di kelas-kelas. Oke, atau di ruangan-ruangan. Lanjut, notebook. Nah ini penting banget ini ya. Kalau kalian menggunakan flash disk, kemudian presentasi menggunakan tadi infocus projector, harus ada screennya, itu harus disiapin. Oh jangan lupa juga kabelnya, itu paling sering banget ketinggalan. Mister nggak ada kabelnya, ya ampun gimana itu coba ya. Pada akhirnya ya kita persiapkan diri kita dengan baik, kita beli aja kabelnya. Handout. Nah ada handout di sini. Handout itu adalah dokumen or sample that you hand out or distribute to your audience. Nah ini handout ini kayak semacam ya apa yang disampaikan dalam materi presentasi itu ada di handout itu ya. Bagusnya handout itu disebarkan sebelum presentasi, jangan pas presentasi. Kenapa? Kalau pas presentasi maka handout itu akan dibaca oleh audiens dan tidak ada yang mendengarkan kalian. Jadi timing dalam pemberian handout itu juga penting sekali. Lanjut. So much for equipment. Now we consider various technique for delivering a presentation. Jadi tadi sudah ya, kita udah bahas why you do this presentation, kenapa harus melakukan presentasi ini, who, kepada siapa, kemudian where, di mana, kemudian when, waktunya kapan untuk presentasi. Setelah itu persiapan awalnya, kemudian sampai akhirnya rehearsal ya. Sehabis rehearsal kemudian kita persiapan masuk ke peralatan. Tadi alat-alat juga sudah masuk semua, apa yang kira-kira diperlukan, apa yang harus ada, jangan sampai pas presentasi kita nggak punya alat sama sekali. Kemudian yang terakhir
bagaimana cara menyampaikan sebuah presentasi dalam bahasa Inggris. Delivery refers to the way in which you actually deliver or perform or give your presentation. Delivery is a vital aspect of all presentation. Delivery is at least as important as content, especially in a multicultural context. Penyampaian adalah cara bagaimana Anda menyampaikan atau mempersembahkan atau memberikan presentasi Anda. Penyampaian adalah aspek vital dari semua presentasi. Ketika semuanya bagus, alat-alatnya bagus, kita udah latihan berkali-kali, tiba-tiba ya ada satu hal yang miss, mungkin kita ngomongin hal yang tidak pas di depan audiens kita. Makanya kita harus tahu audiens kita itu seperti apa, jangan nantinya malah kita akan jadi kayak, kalau istilah kalian saya pinjam itu namanya krik ya, apaan sih krik banget gitu ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan penyampaiannya seperti apa. Lanjut. Nerves, aduh, wajar nggak sih kalau kita gugup? Wajar lah ya, siapa coba yang nggak gugup ngomong di depan orang banyak, apalagi orang-orang tersebut kita harus benar-benar perhatikan baik-baik, dalam artian orang ini siapa gitu, terus kita tujuannya apa, makanya harus benar-benar diperhatikan. Gugup boleh nggak? Boleh aja ya, gugup boleh aja, tapi ya karena ada persiapan yang baik Anda akan rileks biasanya. Atau bisa juga kalian dengan cara ngomong di sini, ngomong pelan-pelan, tenang ya, sampai mendapatkan perhatian dari audiens kalian, peserta training kalian atau peserta presentasi kalian. Lanjut. Audience report. Jadi kalian raport itu laporan ya. Raport itu kalau di dalam kamus bahasa Inggris artinya laporan. Audience report. You need to build a warm and friendly relationship with your audience. Enthusiasm is contagious. If you are enthusiastic, your audience will be enthusiastic too. And be careful to establish eye contact with each member of your audience. Each person should feel that you are speaking directly to him or her. This means that you must look at each person in turn in as natural as way possible. Jadi maksudnya apa nih? Laporan penonton, apakah mereka harus buat laporan resmi tertulis? Oh bukan, maksudnya enggak gitu ya, bukan laporan tertulis yang resmi, bukan. Maksudnya tektoknya kepada audiens kalian itu akan kalian dapatkan ya, akan kalian dapatkan lewat di sini bilangin kontak mata mereka, gesture audiens kalian, kemudian kalian menatap mereka satu persatu, dan kalian diminta untuk hangat, kemudian friendly ya, harus membangun itu terhadap audiens kalian ya. Mungkin ada beberapa guru gitu ya, mungkin saya salah satunya ya, kalau masuk kelas terus kalian langsung ada Mr. Ipan gitu, jadi belum apa-apa saya baru masuk kelas tapi kalian sudah segitu ketakutan misalkan gitu ya, berarti kan apa ya saya sampaikan kayaknya nggak bakalan pas. Kalau kalian dalam keadaan tidak nyaman, tidak damai, malah ketakutan, penyampaiannya pun akan kalian reject sedikit banyaknya, malah kalian jadi males gitu. Oke, kurang lebihnya demikian. Lanjut. This will also give you the opportunity to detect sign of boredom, disinterest, or even disagreement, allowing you to modify your presentation as appropriate. Jadi ketika kalian menemukan hal tersebut, bisa nggak kalian kemudian di sini dibilangnya memodifikasi. Jadi ketika kalian melihat yang kayak begitu, kalian modifikasi dengan humor, kalian modifikasi dengan hal-hal yang lain gitu, yang menyenangkan lah kurang lebihnya. Oke, lanjut. Body language gesture. What you do not say